Pak Yusran. Saya persilahkan Pak Yusran untuk memulai penjelasannya mengenai LIA Digital. Pak Yusran bisa share screen, boleh dicoba dulu, Pak? Boleh. Iya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan semua. Amin. Terima kasih atas kesempatannya, atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktunya. Saya akan mencoba di sini mensosialisasikan LIA Digital. Jadi yang saya bahas hari ini khusus untuk siswa, Nah, mungkin yang pertama saya share screen dulu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum. Nah, ini dia. Sudah. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, yang saya share screen ini, jadi iya, websitenya ini kita pakai Google Chrome, jadi Bapak Ibu tidak perlu di-download lagi, jadi cukup membuka websitenya di Google Chrome-nya, tinggal ketik student.lia.co.id. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mau dicatat, ini untuk khusus siswa. Jadi student.lia.co.id. Nah, di dalam student.lia.co.id ini, aplikasinya ini memang dikhususkan untuk siswa untuk mempermudah. Selama ini yang pertama pembayaran yang selama ini kita melalui transfer melalui Bukopin, kemudian dipoto, kemudian dikirim melalui ke customer untuk bukti pembayarannya. Itu sangat merepotkan. Mudah-mudahan di aplikasi ini untuk mempermudah Bapak Ibu untuk siswa-siswinya. Jadi di dalam aplikasi ini nanti kita praktekkan sama-sama. Silahkan Bapak Ibu pakai HP atau pakai laptop. Silahkan diketik student.lia.co.id. Jadi ini untuk khusus siswa. Jadi isinya di dalam di sini mulai dari profil siswa, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di sini kehadiran absensinya, kehadiran absensi siswa, kemudian sistem pembayaran. Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam sini sistem pembayaran, apakah udah dibayar apa belum, kemudian tanggal pembayaran, kemudian pembayarannya juga di sini ada beberapa macam, bisa melalui transfer, ada beberapa bank, kemudian bisa melalui pembayaran Alfamart atau Indomaret, kemudian bisa melalui pembayaran internet banking, kemudian pakai kredit card juga boleh. Nah, tidak menutup juga kalau mau bayar cash payment, ya berarti harus datang ke LIA Jalan Baru. Itu untuk mempermudah. Kemudian yang terakhir hasil ujian akhir, kita biasanya sebutnya DHBS, data hasil belajar siswa, hasil ujian oral written-nya, kemudian hasil ulangan harian, itu nanti bisa dilihat sendiri semua dan bisa di-print. Oke. Sekarang saya tutup stop screen-nya di sini. Kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan sama-sama, nah silahkan ketik student.lia.co.id. Bentar, Bapak Ibu. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Iya. Kelihatan. Nah, sekarang sekarang saya coba masuk tadi student.lia.co.id. Ini ada ya? Kelihatan ya Bapak Ibu? student.lia.co.id. Jadi ini untuk khusus siswa. Khusus siswa. Nah, di sini saya enter.
Nah, keluar seperti ini. Di sini harus ada diisi username, email sama password. Nah, email password di sini untuk sementara kita pakai nomor siswa. Jadi semua yang kursus, yang siswa yang aktif sekarang itu, mereka punya nomor siswa. Misalnya contohnya JB 200 sekian. Jadi untuk sementara kita pakai emailnya dia. Misalnya saya buka contoh salah satu siswa. Ini siswa yang aktif. JB-nya harus huruf besar. JB-nya harus huruf besar. Kemudian nomornya 20034. Ini nomor siswa. Kemudian Bapak Ibu ditambahkan @gmail.com di belakangnya. @gmail.com. Jadi nomor siswa, kemudian @gmail.com. Bapak Ibu bisa praktekkan langsung. Kemudian passwordnya ini semuanya masih sama. User 123. USER 123. Bapaknya ke mute. Sorry Pak Yusran, suaranya Suaranya mute. Pak Yusran maaf, suaranya ke mute Pak. Ya. Sudah, terus nomor siswa. Ulangi. Nah, udah Pak. Udah masuk. Sip. Diulangi Pak. Maaf Pak. Oke, baik. Saya keluar lagi ya. Oke. Ini saya udah klik tadi student.lia.co.id. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini email. Emailnya ini kita ambil nomor siswa. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau dipraktekkan langsung, nomor siswanya dihafal, silakan dimasukkan. Jadi saya coba ini salah satu siswa. Ini nomor siswanya JB 200200034. Kemudian ditambahkan di belakangnya @gmail.com. @gmail.com. Kemudian passwordnya user 123. USER 123. Semuanya sama. Hurufnya besar kecil, Pak? Huruf kecil. Usernya. Huruf kecil. USER 123. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sebagai aktif siswa sekarang nih Empadli. Nah, kebetulan schedule ini ada yang kedap-kedap ini. Kebetulan jam kursusnya hari ini tanggal 15 dimulainya jam 9.45. Jadi si siswa bisa pergunakan untuk ini sebagai kehadiran untuk absen. Jadi misalnya saya klik di sini. Nah, di sini saya bisa bahwa si siswa Padli ini sudah hadir. Absennya dia sudah masuk ke guru yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian saya mulai dari awal. Di sini ada my profile, kemudian ada re-registration menunya, kemudian attendance, kemudian schedule, kemudian ada course invoice, kemudian yang terakhir DHBS yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, jadi di sini profil si siswa ini Empadli ini masih kurang lengkap. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dilengkapi data-datanya karena ini
data ini harus akurat berhubungan nanti kalau sertifikat. Khususnya nama, tempat tanggal lahir, yang sangat penting. Nah, di sini bisa diedit, kemudian ini bisa diisi. Nah, seperti si Padli ini tanggal lahirnya belum ada ini, kemudian tempat lahir, tanggal lahirnya masih beda. Kemudian tadi email yang saya masukkan ini ada ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Email yang saya masukkan ini wajib harus diganti. Wajib diganti. Jadi silahkan Bapak Ibu ganti email yang aktif. Baik email orang tua atau si siswanya sendiri. Yang penting harus tahu. Jadi email ini untuk sementara. Jadi siapa aja yang bisa buka ini, usernya 123. Jadi untuk sementara email ini kita pakai nomor siswa. Jadi silahkan Bapak Ibu pada saat untuk mengedit ini, menginput data-data dilengkapi dengan akurat, emailnya harus diganti. Email yang aktif. Kemudian kalau sudah diganti, silahkan disimpan. Ini ada zip-nya. Nah, kalau misalnya mau mengganti password, ini di sini ada gambar orang nih di sini. Silahkan juga kalau mau diupload fotonya. Di sini ada change password. Silahkan kalau mau mengganti passwordnya. Jelas ya Bapak Ibu? Halo? Jelas, Pak. Sementara jelas, Kak. Jelas ya? Oke, baik. Jelas. Jadi nanti silahkan diisi data-data lengkapnya ini semua, kemudian emailnya wajib harus diganti. Karena ini kan harus maksudnya untuk pribadi gitu. Kemudian passwordnya juga harus diganti. Jadi harus dilengkapi. Nah, kemudian historinya dia, si Padli ini sekarang ini belajar di GAP 1. GAP 1 dia lengkap di sini, hari kursusnya Selasa Kamis, kemudian nama teachers-nya ada di sini. Jadi proses di dalam sini, kalau saya klik di sini, ini ada proses di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memproses sendiri. Di sini ada makeup test, kemudian ada kelas transfer, kemudian ada postpone. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya bulan depan ini nanti mau ujian promotion test, ujian kenaikan. Mereka berhalangan, tidak bisa mengikuti. Nah, berarti kan harus ikut makeup test. Nah, silahkan Bapak Ibu sendiri bisa diproses sendiri. Ini silahkan klik makeup testnya. Kemudian diklik. Make-up-nya mau apa? Written apa oral? Gitu. Misalnya salah satunya written. Saya klik written. Kemudian ini lihat Jalan Baru. Bogor Jalan Baru. Nah, di sini otomatis keluar jadwal makeup test. Ini jadwal makeup test ini untuk untuk sementara aja, bukan yang sebenarnya. Untuk uji coba saja. Nah, jadwal makeup testnya di sini akan muncul tanggalnya, kemudian jamnya, kemudian ruangannya. Ini untuk return. Ini tinggal diklik, Bapak tinggal submit. Nah, setelah disubmit di sini ada proses pembayaran. Biasanya kalau untuk ujian susulan ada biayanya 15.000. Nanti otomatis. Nah, kemudian kalau misalnya mau ikut dua-duanya, tadi returnnya udah, ini berarti tinggal oralnya aja, tinggal diisi. Kemudian di sini jadwal oralnya juga akan berubah juga di sini. Ini sama prosesnya submit juga. Oke, kemudian berikutnya, pada saat kelas kursus berjalan, biasanya di sini kan ada kelas transfer. Mungkin si siswanya ada kegiatan di sekolah, tidak memungkinkan jadwal hari itu bisa ikut. Dia harus transfer ke hari lain atau jam lain. Atau misalnya mau pindah ke cabang lain boleh. Jadi Bapak Ibu di sini bisa proses sendiri. Tinggal klik kelas transfernya. Nah, kemudian di sini misalnya untuk transfer khusus di Lia Jalan Baru aja, ini tinggal ketik Jalan Baru.
Prosesnya sama. Kalau misalnya mau pindah ke cabang lain atau misalnya pindah ke Pajajaran, di sini tinggal klik Pajajaran. Nah, kemudian hari dan jam kursus yang mau dipilih, kalau misalnya di sini diklik ada, nah ini berarti kelas lain ada nih. Nah, ada di Selasa Kamis jam sekian. Nah, kemudian ini levelnya si Padli tadi gap 1. Nah, dia ini otomatis pindah kalau di-submit. Jadi pindah ke kelas baru, Selasa Kamis. Nah, kemudian di sini ada proses postpone. Proses postpone di sini biasanya kalau siswa ada halangan untuk term berikutnya, kemungkinan sibuk atau apa, mau biasanya anak-anak kelas 3 mendekati ujian, postpone dulu 1 triwulan. Bapak Ibu tinggal klik di sini aja nih, postpone. Di sini tinggal yes, langsung proses postpone dia. Ini untuk ada di dalam My Profile ya, di dalam My Profile proses ini. Jadi di sini ada make up test, ada kelas transfer, kemudian postpone. Jadi si siswa sendiri bisa melakukan sendiri. Oke, kemudian untuk re-registration, nanti berikutnya saya jelaskan karena re-registration ini untuk pendaftaran ulang. Yang saya jelaskan sekarang untuk siswa yang aktif belajar dulu. Nanti setelah ujian, baru nanti kita masuk ke re-registration. Nah, sekarang saya mau lihat absen siswa, si Padli ini. Ini attendance summary, silahkan diklik attendance summary-nya. Nomor siswa apa? Saya 2. Nggak tahu nomor siswa. Mana nih Ewo sih? Nggak tahu. Kelihatan, Bu, Bapak Ibu? Jadi ini attendance summary-nya. Jadi si siswa ini pada tanggal 14 dia masuk, kemudian tanggal 16. Jadi si orang tua bisa lihat absen anaknya. Ikut belajar apa tidak. Tanggal 23 ini dia nggak masuk. Jadi attendance summary ini absen siswa, absensinya. Sesuai dengan jadwal schedule-nya siswa. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu di sini? Jelas. Jelas. Kemudian tadi yang schedule saya udah sampaikan di sini bahwa schedule di sini adalah jadwal belajarnya dia. Nah, kemudian pembayaran. Pembayaran di sini ada diklik di sini di course invoice. Di course invoice ini pembayaran. Nah, ini kebetulan si Padli ini mohon maaf kalau kebetulan nama siswanya. Si Padli ini pembayarannya diangsur 3 kali. Jadi pembayarannya di sini baru angsuran pertama. Jadi kalau yang sudah dibayar, di sini ada paid warna hijau. Warna hijau. Kalau misalnya lunas, di sini cuma ada 1, lunas, kemudian di sini paid warna hijau. Nah, berarti angsuran kedua, ketiga ini belum dibayarkan. Bagaimana caranya untuk memproses pembayaran? Nah, biasanya kan harus melalui angsuran kedua dulu. Kalau ini diklik langsung ketiga, dia tidak bisa. Nah, sekarang saya coba melalui proses pembayaran angsuran kedua. Angsuran kedua, saya coba klik. Nah, ini. Angsuran kedua 270.000. Nah, silahkan Bapak Ibu klik Pay Now. Nah, di sini ada pilihan pembayaran. Ada pilihan pembayaran. Nah, kemudian yang pertama ini ada kredit card. Kalau Bapak Ibu mau membayar melalui kredit card. Di sini nominalnya sudah keluar 270.000 atas nama Padli. Nah, atau misalnya mau melalui internet banking, silakan Bapak Ibu klik internet bankingnya. Ini masih ada yang kita pakai Danamon, ATM bersama, kemudian muamalat. Nantinya akan banyak bank lain, sementara sedang diurus untuk kerjasamanya.
Yang sudah pasti ini. Nah, kemudian pembayaran untuk lain lagi, untuk transfer. Untuk bank transfer juga di sini ada. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Di sini ada beberapa bank. Kalau untuk melalui transfer. Nah, kemudian yang satu lagi ada untuk melalui pembayaran Alfamart. Ini ada Alfamart, kemudian ada Lowbond di sini juga. Rencananya juga nanti Indomaret juga nanti ada di sini. Jadi ini sistem pembayarannya. Jelas ya Bu, sampai di sini ya untuk pembayaran, proses pembayaran. Jelas, Pak. Oke. Pak Yusron, maaf, Oke. balik ke Ya. apa namanya, kehadiran update sistem ini per kapan ya, Pak? Absennya ya, ini ya. Karena saya buka web anak saya baru update tanggal 10 aja. Oh, berarti gurunya belum diisi itu, Bu. Karena kemarin kan, mohon maaf, kita kan baru launching 1 minggu ini. Jadi si guru mungkin belum sempat mengisi attendance-nya dia. Kalau kehadiran absennya setiap dia. hari sih disampaikan. Iya betul. Ditunjukkan ke anak-anak. Iya, secara manual si guru sudah punya, Bu. Mungkin dia nyicil karena dia juga kelasnya banyak. Nanti akan terisi semua, Bu. Nanti akan terisi. Oh, oke. Iya, nanti pasti akan terisi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini absennya dia, gitu. Ini untuk iya. Kemudian ini yang terakhir DHBS. Maaf Pak Yusra. Ya silakan Pak. Untuk pembayaran, Ya. kalau kita udah melakukan transfer itu Ya. otomatis hijau atau ada proses dari adminnya sendiri? Oh, otomatis hijau Pak. Otomatis hijau di sini. Jadi misalnya ini saya proses yang kedua. Ini saya nggak proses sebenarnya karena ini kan data sebenarnya nih. Ya. Uangnya harus masuk. Jadi tadi saya udah klik tadi misalnya ini sampai pembayaran misalnya Bapak udah transfer di sini otomatis hijau. Otomatis hijau ya. Otomatis hijau dan Bapak ini juga bisa di-print Pak. Bisa di-print. Ini bisa di-print. Jelas ya Pak? Ada nama di sini levelnya, kemudian nama siswanya, kemudian nominal yang harus dibayar. Oke. Ini bisa di-print. Bisa di-print. Oke Pak. Oke, jelas ya Pak? Jelas. Oke. Saya lanjut ke proses DHBS. DHBS ini data hasil belajar siswa. Maksudnya hasil ujian akhir. Mereka sudah melewati ujian written oral. Mereka kan harus rata-rata kan Bapak Ibu atau siswanya kan harus tahu nilainya. Ulangan hariannya berapa, written-nya berapa, oralnya berapa, kemudian lulus apa tidaknya gitu. Ini saya belum proses. Nanti kalau misalnya sudah mengikuti ujian, di sini statusnya di sini akan berubah. Ini final score-nya di sini akan muncul, kemudian statusnya di sini kalau misalnya lulus PES. Nah, saya akan coba yang saya sudah proses ya Pak ya. Coba saya keluar dulu. Nah, jadi contohnya seperti ini, hasil DHBS-nya dia. Ini ada nih. Ini contoh aja ini yang saya buat. Ini ada levelnya, kemudian ada final score-nya. Kalau Bapak Ibu mau lihat,
hasilnya, ini tinggal diklik aja. Hasilnya akan keluar. Di sini akan muncul ulangan hariannya, kemudian oralnya, written-nya, kemudian final score-nya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa melihat. Dan ini juga bisa di-print juga. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini sudah ikut ujian, udah memenuhi persyaratan semua, pembayaran sudah lunas, kemudian sudah mengikuti ujian written, kemudian oral. Nah, si proktor sudah memasukkan nilainya, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ini lulus ini, PES. Kemudian kalau misalnya nilainya harus dilihat, nah silahkan diklik. Hasilnya seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Terima kasih. Jelas. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu untuk di sini sampai di sini? Untuk nilai ini berarti sesuai kelas yang berjalan ya Pak? Untuk riwayat sebelumnya? Betul, tidak, betul. Riwayat sebelumnya nanti ada, Bu. Jadi historinya ada di sini semua. Historinya semua di sini tersimpan selama dia aktif. Selama aktif. Jadi misalnya di sini levelnya C1 A1, berikutnya kan nanti naik A2. Historinya tersimpan di sini semua. Jadi nilai-nilai sebelumnya masih bisa dilihat. Termasuk pembayaran semua tersimpan semua. Gitu. Selama dia masih aktif belajar. Jadi raport yang progress card itu nggak dibagikan lagi ya Pak Yusron? Kalau untuk kelas SD itu tidak ada perubahan, Bu, tetap pakai report, kecuali program IE-nya, mulai dari SD sampai ke atas itu. Karena ini saya tadi cuma ngambil contoh aja ini untuk supaya bisa sukses secara memasukkan nilainya saja. Jadi kalau untuk SD tetap melalui gurunya ada reportnya, Bu. Seperti biasa. Di sini tidak akan muncul nilainya, tapi akan muncul nilai kelulusan. Nilainya tetap dengan gurunya. Kalau untuk SD. Karena mungkin ada penjelasan dari akademisnya biasanya kalau untuk SD. Jelas ya, Bu? Jelas Pak. Oke, Dek. Ini nilainya nanti akan ada ya, karena kalau saya lihat di anak saya nggak ada nilainya sama sekali. Padahal anak saya udah kurang lebih 3 kali level ikutan di. Oh iya, betul, Bu. Kita kan digital ini kita baru selesai kita buat, kita baru launching 1 minggu ini. Jadi histori-histori yang sudah lewat itu tidak masuk ke sini. Jadi mulai Tadi ada yang kan mau akan ada semua di sini tadi kata Bapak. Oh, untuk kalau misalnya melanjutkan, Bu. Kalau misalnya melanjutkan. Kalau misalnya iya, jadi kalau misalnya term sekarang nih, term 2003. Historinya tetap tersimpan. Untuk nanti belajar lagi nanti di term 4 2004. Nanti historinya tersimpan lagi. Jadi yang sebelumnya itu sebelum 2002 dari Januari itu di sini nggak masuk, Bu. Nggak tampil di sini. Oke, nggak tampil di sini. Cut off-nya itu dari level sekarang ini ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kita mulai dari sekarang, Bu. Oke, mulai dari sekarang. Iya. Historinya seperti itu, Bu. Jelas ya, Bu? Iya, Pak. Makasih. Iya, baik. Oke, sekarang kan sudah ujian ya. Sekarang ujian. Setelah ujian kan harus daftar ulang kembali. Nah, ini ada di menunya di re-registration. Nah, saya akan coba, saya tutup dulu ini. Saya akan coba masuk ke siswa. 19.0.
Tadi kan udah ujian ya Bu ya, Bapak Ibu. Tadi udah ujian, udah naik level. Nah, Belum, sekarang Pak. Ujian apa ya? biasanya kan pada akhir triwulan kan biasanya ada ujian promotion test gitu Pak. Ada ujian oral sama written. Udah ujian, Dek. Belum ujian. Anak saya G1. Iya, ini yang saya peragakan ini simulasinya aja Pak. Oh gitu. Jadi Iya. nanti kalau misalnya setelah ujian, yang tadi saya tampilkan terakhir, sudah ada hasilnya. Bapak bisa di sini klik re-registration. Ini re-registration. Ini untuk daftar ulang kembali, untuk melanjutkan kembali. Iya. Untuk melanjutkan kembali. Di sini kan tercantum levelnya di sini ini. Misalnya dia IT 8, dari IT 7 naik ke IT 8. Ini saya klik IT 8. Kemudian ini cuma ada pilihannya satu ini, hari dan jam kursus. Jadi di sini ada hari jam kursus Senin sama Rabu, jam sekian, kemudian ruangannya, ini masih ada 15 kursi tersedia. Gitu. Jadi kalau misalnya penuh, jadwal ini tidak akan tampil. Tidak akan tampil. Jadi di sini ini masih bisa 15 siswa. Saya coba daftar ulang ya Pak ya. Ini IT 8, kemudian saya pilih Senin Rabu, karena cuma ada satu pilihan yang saya buat di sini. Nah, ini setelah diklik semuanya, level, kemudian hari jam kursusnya sudah sesuai, silakan diklik next. Next-nya, di sini kan harusnya harus upload kartu keluarga sama foto. Tapi ini tidak wajib juga, kalau bisa dilewatkan aja. Tapi kalau mau di-upload silahkan. Nah, ini kemudian diklik next lagi. Proses pembayaran. Nah, di sini ada proses pembayaran keluar. Ini yang kita buat untuk sementara aja ini, uji coba. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau bayar lunas, ini rinciannya kan seharusnya 1.325.000. Ya. Di sini kita ada full payment diskon, kemudian ada ini, kemudian jadi kalau misalnya bayar lunas berarti yang harus dibayar ini nih 1.192.500. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau dibayar lunas. Tapi kalau Bapak Ibu mau bayar cicil, di sini ada pembayaran cicilan. Silahkan diklik pembayaran cicilan. Nah, di sini ada rinciannya. Jadi kalau misalnya mau dicicil, tinggal silahkan diklik pembayaran cicilan. Kemudian yang dibayar itu yang angsuran pertama ini, 667.250. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, saya ulangi lagi. Kalau misalnya mau pembayaran lunas, yang harus dibayar ini 1.192.500. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencicil, diangsur 3 kali, ini tinggal klik pembayaran cicilan. Pembayaran cicilan berarti yang dibayar angsuran pertama 667.250. Nah, sekarang saya coba proses pembayaran cicilan pertama. Ini ada proses pembayaran, tinggal diklik. Nah, ini pembayarannya keluar ya Pak ya, Bapak Ibu. Ini pembayarannya keluar. Karena kemarin di triwulan kemarin itu kita ada voucher diskon pengganti kuota 100.000. Nah, seharusnya kan angsuran pertama kita bayar 785. Jadi yang kita harus bayar 567.250. Ini kalau pembayaran cicilan. Nah, pembayaran cicilan ini Bapak Ibu tinggal klik Pay Now-nya ini. Sama dengan proses tadi pembayaran. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan di sini apakah mau melalui kredit card, atau melalui internet banking, atau melalui transfer, atau melalui pembayaran Alfamart. Nah, ini untuk pendaftaran ulang.
ada di re-registration. Oke, yang untuk sementara ini sampai pendaftaran ulang, ada pertanyaan Bapak Ibu?